Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perencanaan agregat. Perkenalkan, nama saya Imade Putrayasa. Perencanaan agregat atau agregat planning adalah suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produksi pada waktu di masa yang akan datang. Agregat planning juga didefinisikan sebagai usaha untuk menyamakan antara supply and demand dari suatu produk atau jasa dengan jalan menentukan jumlah dan waktu input, transformasi, dan output yang tepat, di mana keputusan agregat planning dibuat untuk produksi, staffing, inventory, dan back order level. Perencanaan agregat atau agregat planning juga dikenal sebagai penjadwalan agregat adalah suatu pendekatan yang biasa digunakan oleh para manajer operasional untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah. Perencanaan agregat dapat digunakan dalam menentukan jalan terbaik untuk memenuhi permintaan yang diprediksi dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat disesuaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan agregat. Ada 3. Yang pertama itu ada long range plans, merupakan perencanaan lebih dari setahun yang menyangkut perencanaan produk baru, biaya perluasan dan sebagainya. Yang kedua, intermediate range plans, merupakan rencana antara 3 sampai 18 bulan, menyangkut rencana penjualan, rencana produksi, rencana inventory, anggaran tenaga kerja dan sebagainya. Dan yang terakhir ada short range plans, merupakan rencana kurang dari 3 bulan yang menyangkut job assignment, ordering, job scheduling. Strategi perencanaan agregat, pilihan kapasitas atau pure strategi. Sebuah perusahaan dapat memilih pilihan kapasitas dasar atau produksi sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, 1. Mengubah tingkat persediaan. Yang kedua ada meragamkan jumlah tenaga kerja. Yang ketiga ada meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Dan yang keempat ada subkontrak. Yang terakhir ada penggunaan karyawan paruh waktu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu pilihan permintaan. Demand option. Pilihan permintaan dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi permintaan. Yang kedua, tingkatan pesanan selama periode permintaan tinggi. Yang ketiga, perpaduan produk dan jasa yang kontrasyasional atau dengan musimnya yang berbeda. Selanjutnya ada strategi campuran, mix strategi. Kebanyakan pengusaha manufaktur berasumsi bahwa penggunaan pilihan permintaan telah diteliti secara menyeluruh oleh bagian pemasaran dan pilihan-pilihan yang layak. Itu digabungkan dengan prediksi permintaan. Manajer operasional lalu membuat rencana agregat berdasarkan pada prediksi itu. Bagaimanapun dengan menggunakan 5 pilihan kapasitas dan otoritasnya. Manajer operasional masih memiliki banyak kemungkinan rencana. Rencana ini dapat terdiri dari yang pertama, strategi perburuan, C strategi, yang kedua strategi penjadwalan bertingkat atau level schedule strategi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang keuntungan dan kerugian masing-masing strategi perencanaan agregat. Yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Perubahan sumber daya manusia terjadi secara bertahap atau tidak ada perubahan produksi secara tiba-tiba. Dan kerugiannya, biaya penyimpanan persediaan dapat meningkat, kekurangan persediaan dapat menyebabkan kehilangan penjualan. Beberapa komentar diterapkan terutama untuk produksi dan operasi bukan jasa. Yang kedua, meragamkan jumlah tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikan karyawan. Dan keunggulannya menghindari biaya alternatif lain. Yang kerugiannya, biaya perekrutan, PHK, dan pelatihan mungkin berjumlah besar. Beberapa komentar digunakan di mana jumlah angkatan kerja besar. Dan yang ketiga, meragamkan tingkat produksi melalui waktu lembur atau waktu kosong. Keunggulannya menyesuaikan fluktuasi musiman tanpa biaya perekrutan atau pelatihan. Dan kerugian, upah lembur mahal, karyawan lelah, mungkin tidak dapat memenuhi permintaan. Beberapa komentar memungkinkan fleksibilitas dalam rencana agregat.
Akan melanjutkan presentasi yaitu tentang keuntungan dan kerugian masing-masing strategi perencanaan agregat. Yang keempat, subkontrak. Keuntungannya membolehkan adanya fleksibilitas dan memuluskan output perusahaan. Kerugiannya, kehilangan pengendalian mutu, mengurangi keuntungan, kehilangan bisnis di masa datang. Beberapa komentar diterapkan terutama dalam penentuan produksi. Yang kelima yaitu menggunakan karyawan paruh waktu. Keuntungannya lebih murah dan lebih fleksibel daripada karyawan penuh waktu. Kerugiannya, biaya perputaran karyawan atau pelatihan tinggi, sulit membuat penjadwalan. Beberapa komentar, baik untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan di wilayah dengan jumlah tenaga kerja sementara yang banyak. Dan yang keenam yaitu mempengaruhi permintaan. Keuntungannya, mencoba untuk menggunakan kapasitas berlebih, diskon menarik pelanggan baru. Kerugiannya yaitu ketidakpastian permintaan, sulit untuk menyesuaikan permintaan pada pasokan secara tepat. Beberapa komentar yaitu menciptakan ide-ide pemasaran sering digunakan overbook atau permintaan melebihi pasokan dalam beberapa jenis usaha. Baik, saya akan lanjutkan materi dari keuntungan dan kerugian masing-masing strategi perencanaan agregat. Yang nomor 7 ada tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Keunggulannya adalah dapat menghindari lembur, menjaga kapasitas tetap konstan. Dan kerugiannya adalah pelanggan harus mau menunggu tetapi kehendak baik akan hilang. Dan ada pun beberapa komentar diterapkan terutama untuk produksi dan operasi, bukan jasa. Dan yang terakhir ada perpaduan produk dan jasa konversional. Sumber daya yang dimanfaatkan secara penuh memungkinkan tenaga kerja stabil, dan kerugiannya mungkin membutuhkan keahlian atau peralatan di luar keahlian perusahaan. Dan ada pun beberapa komentar sangat berisiko untuk menemukan produk atau jasa dengan pola permintaan yang berlawanan. Dan materi terakhir ada metode-metode perencanaan agregat. Banyak metode yang telah dikembangkan untuk perencanaan agregat ini, tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama dengan pendekatan optimasi. Adapun program linear, aturan HMMS atau Linear Decision Rule, dan yang terakhir ada Shared Decision Rule dan lain-lain. Dan yang kedua dengan pendekatan heuristik. Adapun metode grafik, metode coefficient management, dan metode parametrik dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.